Oke, lagi balik di channel kita guys, channel reaction bule-bule ataupun orang bule yang mencintai budaya Indonesia guys. Dan ini lucu-lucu banget sih. Ini kayaknya ada satu bule, dia kira gampang bahasa Indonesia itu kayak bahasa-bahasa sulit kayak gitu. Coba kita lihat langsung nih guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan dukung terus channel ini supaya kita terus berkembang seperti ini. Oke guys, let's go. Bule. Mereka bisa hafal ratusan kata, ngerti grammar, tapi pas orang Indo ngomong cepet, semua teori bahasa langsung ambruk. Kata-kata bisa berubah artinya di tengah kalimat, nada santai tapi beracun, dan semua itu bikin bule mikir. Ini manusia ngomong atau lagi rap battle pakai lirik sinetron? Kayak Mbak Bule satu ini, yang ngerasa sombong, karena bahasa Indonesianya udah jago banget. Tapi begitu dia ditantangin ngucapin bahasa Indonesia level sulit, hasilnya malah kayak mantra kebalik. Mulutnya kerja keras, tapi otaknya udah minta tolong ke tukang urut rahang, karena pikiran masih loading. Tapi mulut sudah update status. Mungkin saya udah sombong karena saya udah pikir saya bisa bahasa Indonesia, tapi mungkin nggak bisa dong. Saya lihat di Google dan 10 kata paling sulit. 10 kata paling sulit. Oke ya, ayo, saya coba. Katulistiwa. Oke, lupakan. Ini nggak bisa. Introspeksi. Gimana dong ini? Gampang. Mudah. Ini udah. Introspeksi. Terus. Musyawarah. Terus lagi. Kewarganegaraan. Apa sih? Oke, lagi ya. Pemberdayaan. Kesepakatan. Keanekaragaman. Lupa kamu. Nah kan, punya hilang, R-nya beranak pinak. Sekarang tiap kalimat tumbuh liar di lidah sampai ada yang nyangkut di tenggorokan. Kayak lidah udah ngantuk tapi mulut ngeyel pengen lanjut. Hasilnya bukan bahasa, tapi kayak soundtrack tanpa lirik. Ada suaranya, tapi nggak tahu maknanya. Setelah jungkir balik ngucapin kalimat susah, selanjutnya giliran Mbak Bule yang kebingungan nerjemahin. Besok setelah itu yang maju daku. Teka-teki hidup. Udah dibaca 3 kali tapi tetap nggak ngerti artinya apa. Coba, ini kayak anak-anak dia bisa bahasa Indonesia. Besok setelah itu yang maju daku. Maksudnya daku tuh aku gitu loh. Cuma itu kayak bahasa kiasan sih daku. Bingung mereka. Besok setelah itu dari aku. Tapi ini yang sebelah kanan ini. Nih yang ini nih, ini pintar bahasa Indonesia nih. Kayaknya ini masih belajar nih. Ini udah bisa. Cuma dia bahasa yang formal. Pada aku, saya rasa tapi saya tidak yakin. Daku maksudnya. Aku maksudnya. Aku. Atau dari tahu kepada. Aku maksudnya itu ke aku. Tapi sebatas bahasa puitis itu. Alright. You guys can explain. Ya aku maksudnya daku. Maju daku, aku. Oke. Jadi maksud daku itu Mbak, kata sakral zaman purba yang dipakai cowok Indo biar kelihatan puitis dan beda. Padahal isinya sama aja, lapar cinta, tapi disajikan dengan gaya pujangga yang gagal audisi cinta di dunia nyata. Selanjutnya ada Mbak Bule yang bilang, kalian tahu nggak sih apa yang lucu dari bahasa Indonesia? Beberapa kata kelihatannya polos, tapi kalau digabung artinya bisa berubah total. Kayak kupu-kupu, tapi kalau kupu aja hilang maknanya. Laba-laba, tapi kalau cuma laba tiba-tiba jadi untung. Terus pura-pura, dan kalau cuma pura, malah jadi kuil. Bahasa Indonesia tuh emang kadang polos Mbak, tapi kadang juga malah jadi jebakan otak. You know what is funny about Bahasa Indonesia? That some words looks innocent, but when you double them, they changed completely. For example, kupu means butterfly. But if you say kupu, it's nothing. Then we have laba, which means profit. And laba-laba is a spider. Next one is pura, means temple. But pura-pura, it means pretend. So if you pura-pura, you're literally faking it in holy place. Sama, it means with, together, same. For example, aku sama kamu.
me and you. It's why bahasa Indonesia is so confusing for foreigners. Baru Dia nggak tahu aja permukaan kalau itu semua baru permukaan. Masih Belum masuk bahasa daerah, bahasa tubuh, bahasa emot, bahasa singkat. Yang kalau direnungin bikin kita nanya, ini siapa sih yang bikin aturan beginian? Contohnya pulang pergi, yang entah kenapa disingkat jadi PP. Kayak kita semua kompak aja gitu nerima tanpa perdebatan. Pokoknya bahasa Indonesia tuh bukan cuma pengantar, tapi udah jadi taman bermain kata yang pintunya banyak, tapi nggak ada yang ngasih petunjuk. Bukan cuma itu guys. Bang Bule ini sampai cinta bingung banget sama orang Indonesia Indo. dia nih. Dia belajar bahasa Indonesia bertahun-tahun, hafal kosakata, ngerti grammar. Begitu nyampe Indonesia, semua ilmu itu kayak nggak kepake. Apalagi yang paling aneh, semua kata yang dipakai orang Indo itu nggak ada di kamus, nggak ada di buku, bahkan di kursus bahasa, apalagi di Google Translate. Kenapa? Karena orang Indo itu unik. Kalau marah nggak perlu panjang lebar, nggak perlu 10 kalimat atau 5 paragraf, cukup 2 kata aja. Kan dan The hardest part about learning the Indonesian language is that all the courses, books, and even Google Translate teaches you to speak in a formal and very awkward way. For example, they want you to say things like, "Kenapa Anda melakukan itu? Saya bilang jangan lakukan itu. Sekarang Anda lihat apa yang terjadi." Well, actually, the real way to say that in Indonesian is kan. Tapi Bang, itu baru tingkat komunikasi tatap muka. Sih. Coba kalau Bang Bule masuk ke grup WhatsApp orang Indo. Di grup itu, semua janji dan rencana bersifat tidak mengikat. Misal ada yang bilang, Sabtu depan kita jalan ya. Terus semua kompak jawab, gas. Nah, Bang Bule dengan polosnya pasti langsung happy. Padahal, gas di Indo itu Bang, artinya cuma formalitas sosial. Itu bukan komitmen, tapi cuma uji coba niat. Selanjutnya ada Bang Bule yang kesel banget dengan orang Indo gara-gara emoji kepala batu. Dia cerita, kalau di negara asalnya di Inggris, emoji moai itu cuma dipakai buat ngatain temen yang kepalanya gede. Tapi di Indonesia, ini jadi tanda baca sakti yang dipakai di akhir kalimat, kayak titik, koma, tapi rasanya lebih dalam dan menantang. Bang Bule sampai bingung, kenapa orang Indo kalau balas komen di TikTok selalu ada moai di belakangnya. Dia coba terjemahin sendiri. Apa kalian tuh lagi ngotot banget dengan pendapat kalian dan mikir kalau itu benar? Atau kalian lagi nyindir sih? Indonesians, help me out here. What is your obsession? Indonesia itu gokil bro, di semua. Tapi ini istilah ini sering dipakai sama kita tahun lalu deh kayaknya. Head emoji. Back home in the UK, me and my mates only use it to depict someone with a big head. But it seems that Stres kamu datang di Indo guys. my replies in my TikToks, you finishing your sentences with the mawai emoji, and I don't know why. Although when I look at some of the replies, I'm thinking, this is what I'm thinking. It's either to double down on something, like you're making a statement and that's the truth, or you're being sarcastic. Sebenarnya moai itu micin Bang. Beneran, emoji satu ini fungsinya udah kayak penyedap rasa komunikasi orang Indo. Tanpa moai, kalimat kita tuh kayak sayur tanpa garam. Hambar, gak ada greget. Contohnya nih, buat nutup omongan biar kelihatan bijak, menurut gue sih bebas ya. Padahal dalamnya, kita lagi ngejudge 80% dan sisanya cuma gaya doang pura-pura bijaksana. Terus buat kode kalau kita udah capek mikir, terserah kalian debat apa, gue cuma nonton. Artinya, gue udah nyerah sama logika bangsa ini, lanjut aja dah gue pasrah. Terus buat nunjukin kalau kita sebenarnya ngerti, tapi males ribut. Iya bener kok pendapat kamu. Memang Indonesia nih. Enggak banget, tapi ya udah. Hidup ini udah capek. Dan yang paling sakti, buat nyindir halus tapi nusuknya kayak 3 paragraf kritik pedas. Gak apa-apa kok, gua mah ngikut aja. Ini udah bukan ini kalimat marah sudah yang dibungkus sopan santun dan diikat emosi yang udah putus sejak pagi. Jadi moai itu bukan sekedar emoji bang, itu bumbu rahasia biar komunikasi orang Indo makin pedes, makin lucu dan makin ngehajar mental pakai batu sambil pura-pura bercanda. Dan di titik itu Bang Bule baru sadar satu hal penting. Ternyata orang Indonesia punya selera humor yang gelap dan gak ada obatnya. Yang lebih gila, dia praktekin kirim emoji di grup WhatsApp keluarganya di Inggris. Tapi masalahnya, dia nggak tahu udah pakai dengan benar atau ngasal. And I didn't realize Indonesians had a sense of humor. Because I know my family certainly don't. Jokes. Oh, I'm unironically using it in my family group chats. I've even included the emoji on the end of my family. Help me out. Kirimin Raja Inggris juga bang, biar rame satu dunia. Bayangin aja Raja Inggris buka pesan, terus lihat, selamat pagi yang mulia. Selesai sudah karir politik satu kerajaan. Selanjutnya masih ada Bang Duil yang lagi baca komentar netizen Indo di akun TikToknya. Yang bikin pecah justru bukan netizennya guys, tapi cara dia baca komentarnya. Astaga. Kenapa tiap huruf yang keluar dari mulut dia tuh kayak punya efek komedinya. Komentar biasa aja bisa berubah jadi tawa kriminal yang bikin orang mikir ini kenapa jadi jahat ya. Pokoknya makin dia baca, nadanya makin ngerusak pita suara, kayak manggil setan pakai toa dan bikin iblis ketawa.
Back in Indonesia again, I'm trying to Baca, read baca. this. Coba lihat deh baca. Sesusah. Oke, sesusah. Bahasa Sesusah. Indonesia Itu Demetrius bahasa Orji Indonesia Mata dan di mata orang, bukan orji orang barat dan sebaliknya. Sebaliknya, sesusah itu kita orang Indo baca banci loh, itu Yang bikin heboh bahasa tuh loh bukan dia, tulisannya. tapi teman-temannya yang bilang, orang Indonesia ngomongnya cepat banget ya. 아니, 사디카 아니에요. 다른 거. Iya nggak sih? Enggak aja, biasa aja. 한 문장 말해봐. วันนี้กินข้าวหรือยังใช้กำมัน 아니, 진짜 Wah, pintar banget deh bahasa Korea. 한 문장 말해봐. 그거 말고 너 혼자 말해봐. 만약에 지아 친구랑 대화할 때 어때요? Pintar banget deh bahasa. 어. 뭐 해요? 아니, 내국말로 한국말로 안 돼. วันนี้ไปทำอะไรกินข้าวหรือยัง 아니, 그거 말고 그거 안 돼. 소리 Indonesia kita ngomongnya cepat. Buat kita sih ini baru pemanasan, Mbak. Nanti kalau lagi semangat, bisa ngebut kayak kereta cepat. Tapi memang cepat-cepat kenapa orang sih Korea bahasa kalau ngomong Indonesia, ada Bang. nada dan intonasinya. Kayak lagi latihan vokal padahal cuma ngomongin cuaca. Masa katanya orang Indonesia ngomongnya cepet? Nggak, kan kita biasa aja yang ngomongnya tuh kayak biasa aja. Kayak ini tuh udah paling Ya cepat. Igo paling Cepat, aneh. tapi aku kita tuh cepat banget Indonesia ngomongnya. ngomongnya cepet, emang iya? Enggak kan? Orang Biasa barat aja nggak kan? bisa ngikut. Iya dong. Sebenarnya ya iya. Buat kita mah biasa. Mereka bilang kita ngomong cepat, padahal ya mulut kita aja yang rajin. Otak kadang masih di kilometer 2, mulut udah finish duluan sambil angkat piala. Saking ngebutnya orang Indo kalau ngomong, Boy William kira nge-rap sama Jackson Wang. Padahal Boy lagi ngomongin kayak Boy Jackson. William. Ritmenya udah kayak orang nahan berak. Tapi Masa masih mau tuh sih? jelasin kronologi lengkap. This guy with a fencer, right? Olympic guy, sports guy. His parents wanted him to be in that field, right? If I'm not mistaken, right? Yeah. Tiba-tiba dia berubah jadi penyanyi. Damn, was that a rap? Rap? Bukan. Sampai dibikin parodi sama Bang Bule gara-gara kecepatan ngomong orang Indo. Dia pikir kita sengaja ngegas, padahal kita cuma lagi skip intro dialog, biar langsung ke intinya. Iya. Ya. Nggak cuma itu guys, Bang Dahwa dari Cina aja sampai kena mental. Pas belajar bahasa Indonesia sambil niruin dialog film. Dia kira gampang. Begitu coba satu kalimat. Oh, Nadanya belajar naik bahasa turun, Indonesia. temponya ngebut. Ujung-ujungnya malah kayak latihan maraton sambil push up. udah jam 6 loh bukannya kamu harus nyampe Dia- kampus jam 7 Makanya kamu harus sampai kampus. Kamu harus sampai jam 7. Bukannya kamu harus sampai jam 7. harus nyampe kampus jam 7 Bukannya kamu harus Bukannya kamu harus sampai kampus jam 7. Biasa aja sih. bukannya kamu harus nyampe kampus jam 7 Bang, mulai dulu dari dialog antara Nyerah dia. masih perkata. Jangan langsung ke dialog Menteri Nada Tinggi Republik Dapur Rumah Tangga. Itu udah bukan bahasa, tapi ombak lautan kategori 5. Bukan buat ngehina, tapi buat ngelawak. Gua ngedengernya tuh lucu aja gitu. Gimana? Dia kaget soalnya di Perancis Coba itu hal sih. biasa, nggak ada efek kasarnya. Buat dia, bahkan kata hinaan kayak bajigur atau lontai itu masih kedengeran lembut, kayak bisikan motivasi tapi versi orang depresi. jadi apa yang unik tentang bahasa Indonesia Oh iya, ini tadi yang Orang Perancis. kata hinaan yang sangat berbeda dengan bahasa Perancis. Kenapa kalian kalau menghina tuh pakai nama binatang itu? Itu udah hina banget sih binatang itu. Anjing, Iya, monyet. Nah kalau aku mikir dalam bahasa Perancis, bahkan bahasa Inggris juga sama. Itu bukan untuk menghina, tapi lebih ke lucu, lebih ke misalnya di Perancis bisa untuk anak bilang petit singe, monyet. Hah? Itu kan sesuatu yang dilihat kayak Itu udah kasar banget loh. monyet gitu Iya, petit singe. Moi c'est mon petit singe. juga ya Itu biasa banget buat kita. tapi kita juga ada kata hinaan yang lain kan kayak misalnya atau kayak
Lonte. Oh ya, hinaan kayak gitu masih soft. Soft. Aku sebagai orang Prancis karena di bahasa Soft, Prancis kita ini dia bilang. banyak hinaan atau ejekan yang jauh lebih Apa? Hinaan kita tuh aslinya pedes. Tapi mulut Indo kebanyakan gaya. Jadinya kedengeran kayak voice note emak-emak di grup belanja. Bang Bule juga bilang, di Prancis hinaannya jauh lebih kasar daripada di Indo. Di sini kata-kata Itu udah kasar masih kasar kedengeran sih, kayak itu udah bisikan kasar sopan banget santun. itu. Makanya buat dia, hinaan orang Indo tuh malah lucu. Dia nggak tahu aja, ngamuknya orang Indo tuh pedesnya kayak catatan medis. Sampai dokter aja bilang, udah jangan dibaca, takut gangguan jiwa. Aku sebagai orang Prancis karena di bahasa Prancis kita banyak hinaan atau ejekan yang jauh lebih kasar. Touring dalam bahasa Indonesia kayaknya buat aku ya gak puas. Nggak puas, itu udah kasar loh. Jadi gitu deh guys, di Indo, hal yang buat kita santai aja bisa bikin bule bingung, ngakak, sampai otak nyangkut di antara emoji. Mulut ngebut kayak peluru, hinaan pedes tapi gayanya lebay, chat penuh emoji misterius sampai lidah kadang nyangkut di tenggorokan. Pokoknya di sini, bahkan ngomong santai aja bisa bikin orang asing mikir, ini stand up comedy? Atau tsunami kata-kata yang nyeret otak jungkir balik sambil teriak. Tolong dong, ini bahasa apa? Tapi itulah guys ya, itulah Indonesia. Indonesia itu menyimpan banyak sekali keunikan-keunikan yang tidak mungkin bule-bule itu bisa dapatkan di sini. Itu gila banget. Belum hinaannya, tapi hinaan tuh masih soft loh. Itu udah kasar loh. Tapi terima kasih ya teman-teman bule, teman-teman Eropa sudah datang ke negara kami, dan terima kasih kalian sudah mau belajar tentang Indonesia, dan salut. Thank you.